Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk menutup hari bersama firman Tuhan. Di saat pikiran dan hati mulai lelah, kita datang kepada Tuhan yang selalu siap menenangkan. Renungan malam hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 7-8. Dua ayat penutup dari sebuah mazmur yang penuh pergumulan, tapi juga penuh harapan. Mari kita siapkan hati, tarik nafas, tenangkan jiwa, dan biarkan firman Tuhan membasuh lelah kita malam ini. Mari kita membaca Mazmur 130 ayat 7-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sahabat terkasih, Mazmur 130 bukan lahir dari tempat yang mudah. Mazmur ini lahir dari jurang yang dalam, dari air mata, dari sesak, dari rasa tidak mampu. Tetapi yang luar biasa adalah Mazmur ini tidak berhenti di kedalaman. Ia ditutup dengan harapan. Ayat 7 berkata, berharaplah kepada Tuhan. Ini bukan harapan yang kosong, bukan harapan seperti menunggu sesuatu yang mungkin tidak terjadi, tetapi harapan yang berdiri di atas firman Tuhan sendiri, yaitu kasih setianya. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bernama Daniel. Ia bekerja keras, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya seperti jatuh berantakan. Usahanya menurun, tabungan menipis. Dan satu malam, ketika semua orang tidur, ia duduk di ruang tamu dalam gelap, memikirkan banyak hal yang tidak mampu diselesaikan. Ia berkata dalam hatinya, "Kenapa semua terasa berat? Apa Tuhan masih ingat aku?" Air matanya turun perlahan. Ia lelah, bukan hanya raganya, tapi jiwanya. Di tengah keheningan itu, ia teringat satu hal dari masa kecilnya, lagu sekolah minggu, yaitu kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Ia mengambil Alkitabnya, membuka secara acak, dan jarinya jatuh tepat pada Mazmur 130 ayat 7. Saat ia membaca, jiwanya seperti disentuh. Pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Daniel menutup Alkitabnya, menangis lebih deras, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena di malam paling gelap itu, ia sadar Tuhan belum selesai dengan dirinya. Dan benar, beberapa bulan kemudian, satu pintu kecil terbuka. Lalu bertambah lagi. Bukan karena ia hebat, tapi karena Tuhan mengangkat hidupnya satu langkah kecil setiap hari. Cerita Daniel ini mengingatkan kita, di momen terdalam kita, Tuhan sedang memulai sesuatu. Sahabat terkasih, Mazmur ini berkata, pada Tuhan ada kasih setia. Kasih setia Tuhan bukan perasaan, bukan naik turun seperti cuaca, bukan seperti manusia yang berubah oleh situasi. Kasih setia Tuhan tetap konsisten dan tidak pernah mundur. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk mengingat hal ini. Saat kita merasa gagal, saat kita merasa tidak cukup, saat kita merasa salah langkah, saat kita menyesal dan berharap bisa kembali ke masa lalu. Mari kita ingat, kasih setia Tuhan memeluk kita sebagaimana diri kita sekarang. Sahabat terkasih, ayat 7 berkata, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mari kita perhatikan, bukan sekali, bukan kadang-kadang, tetapi banyak kali. Itu artinya Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Tuhan selalu membuka jalan, bahkan ketika tidak terlihat. Mari pikirkan hidup kita sebentar. Berapa banyak Tuhan sudah menyelamatkan kita? Saat kita jatuh,
tapi tidak hancur. Saat kita takut, tapi tetap bertahan. Saat kita merasa sendirian, tapi tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Saat kita hampir menyerah, tapi ada kekuatan kecil yang tiba-tiba hadir. Itu semua kasih setia Tuhan. Sahabat terkasih, ayat 8 menutup dengan sangat indah. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan tidak hanya membebaskan dari masalah, tetapi juga dari kesalahan. Kadang, malam hari adalah waktu di mana pikiran kita paling berisik. Menyesali masa lalu, menggali kesalahan lama, mengulang kembali luka-luka yang belum sembuh. Tetapi, firman Tuhan menutup Mazmur ini dengan satu janji besar. Tuhan dapat memulihkan masa lalu, mengampuni kesalahan, dan membuat hidup kita baru kembali. Tidak ada yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau penuh kasih setia. Engkau mengampuni kami, Engkau menolong kami berkali-kali. Engkau membebaskan kami dari masa lalu kami. Malam ini, kami serahkan seluruh beban, kesalahan, kekhawatiran, dan air mata ke dalam tangan-Mu. Bawalah kami beristirahat dengan damai, pulihkan hati kami, teguhkan iman kami, dan biarlah besok pagi kami bangun dengan kekuatan baru dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.